Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, pertama-tama izinkan saya dari tim debat Universitas Nasional untuk memperkenalkan diri. Saya Dini Liliana sebagai pembicara satu, berdiri sebagai tim pemerintah, dan mosi yang diangkat pada debat hari ini adalah pelaksanaan Pilkada 2020 di era New Normal. Secara definisi, pilkada atau pemilu kada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, di mana pemilihan akan dilakukan langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tiap-tiap daerah. Juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mendefinisikan new normal sebagai tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Cara-cara yang dilakukan seperti dengan rutin cuci tangan pakai sabun dan memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak aman, dan menghindari dari kerumunan. Untuk itu, pemerintah telah menggandeng seluruh elemen terkait seperti tokoh-tokoh masyarakat, para pakar dari berbagai disiplin ilmu, untuk merumuskan protokol kesehatan atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali tetapi tetap aman dari COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, Pilkada adalah amanah konstitusi yang tidak bisa kita tinggalkan. Sekalipun kondisi negara dalam situasi darurat, bukankah konstitusi telah disusun untuk mengantisipasi keniscayaan yang pasti terjadi, termasuk ihwal keadaan darurat seperti situasi pandemi ini? Di manakah tepatnya konstitusi mengantisipasi situasi darurat ini? Dari sisi hukum, Presiden dalam hal ini menghadapi situasi darurat negara telah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang pembentukannya didasarkan pada hal ihwal kegentingan memaksa, berdasarkan pada Undang-Undang Darurat, Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Inilah jawaban konstitusi guna menjadi acuan negara dalam menghadapi ketidakpastian akibat pandemi. Apalagi regulasi turunannya telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serentak kelanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease 2019. Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, akan memasukkan lagi beberapa aturan baru guna membatasi jumlah kegiatan kampanye dan kehadiran secara fisik peserta kampanye guna mengantisipasi pelanggaran protokol kesehatan baik oleh calon kepala daerah maupun para pendukungnya. Tidak hanya itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Epi Nopida Ginting Manik menyebut Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang telah dirancang selaras dengan protokol pencegahan COVID-19. Jika sebelumnya perlengkapan tempat pemungutan suara itu hanya yang berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, nantinya terdapat 13 item yang harus disiapkan saat pemungutan suara. Baik itu masker, sarung tangan, disinfektan, atau alat pelindung diri, dan yang lainnya. Dewan Juri yang terhormat, sekarang saya ingin mengajak kita untuk mencermati 3 unsur penting dalam proses penegakan hukum oleh Lawrence Friedman. Pertama, substansi hukum, yakni produk perundang-undangan. Kedua, struktur hukum. Yang ketiga, budaya hukum. Karena hal yang menjadi permasalahan sebenarnya, titik tekannya menurut saya justru pada poin kedua dan ketiga. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan. Artinya, budaya hukum harus benar-benar dilaksanakan demi kelancaran pilkada ini. Dan ini tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh aparat pelaksana dan masyarakat secara luas. Akhirnya, saya pembicara satu dari tim pemerintah. Kami menyatakan bangga mendukung mosi ini bersama pemerintah. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta para hadirin sekalian, saya Meka Yolanda Zara dari Universitas Nasional. Saya berdiri sebagai pembicara 2 dari tim pro pemerintah. Mosi yang diangkat pada debat kali ini adalah pelaksanaan Pilkada 2020 di era New Normal. Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sendiri sejatinya mencakup 2 hal. Pertama, di sisi lain ditempatkan dalam upaya ketatanegaraan dalam merespon atau menyesuaikan diri terhadap darurat COVID-19, sehingga Pilkada mesti selaras dengan protokol kesehatan. Kedua, pelaksanaan Pilkada merupakan agenda yang konstitusional, termasuk pun Pilkada yang dilaksanakan berdasarkan keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh pembicara satu sebelumnya. Tujuan Pilkada adalah mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan daerah.
Kesejahteraan daerah suatu daerah dinilai dari beberapa indikator, antara lain kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kemiskinan. Banyaknya dampak positif yang terjadi jika dilihat dari indikator kesejahteraan daerah, maka peran pemerintah menjadi penting dan andil bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana telah diketahui bersama, pandemi COVID-19 merupakan tantangan dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah utamanya ialah bagaimana menjadikan hukum dalam arti aturan-aturan terkait protokol kesehatan itu dapat menjadi kesadaran yang benar-benar hidup di masyarakat. Hal itu merupakan suatu dari 3 unsur penegakan hukum berdasarkan teori Lawrence Friedman yang telah disinggung pembicara 1. Unsur pertama, soal substansi hukum. Dari produk hukum tertinggi yakni konstitusi sampai pada peraturan pelaksana telah dibuat, termasuk peraturan KPU yang telah disinggung. Kemudian unsur kedua, struktur hukum. Kita butuh penegak-penegak hukum yang tegas. Sebagaimana kita tahu, dari seluruh kelembagaan hukum, bahkan sampai di tingkat Satpol PP, giat melakukan razia bagi yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Dan unsur ketiga, budaya hukum atau kepatuhan hukum masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, untuk itu kami menawarkan bahwa pemerintah akan menambah aturan yang lebih tegas terkait protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Selain itu, perlu dibuat kebijakan penerapan Pilkada 2020 di era new normal antara lain: 1. Menjaga kesehatan para penyelenggara pemilu. Pemerintah akan memberikan fasilitas kesehatan kepada penyelenggara pemilu secara gratis yang dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan melakukan kerjasama baik dengan BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan demi melindungi para penyelenggara pemilu. Memaksimalkan media sosial untuk merilis persiapan tahapan pilkada secara kontinu, termasuk dengan desain penyederhanaan tahapan melalui media sosial. Sejauh ini, KPU telah melakukan penginformasian kepada publik perihal dinamisasi pilkada. Kemudian perlu dipastikan bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember dirancang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tempat pemungutan suara terdapat sejumlah perlengkapan tambahan untuk mencegah penyebaran virus. TPS wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun, atau setidaknya hand sanitizer. TPS juga harus menyediakan sarung tangan plastik untuk pemilih dan sarung tangan medis bagi petugas. TPS juga wajib menyediakan masker, face shield, tempat sampah, hingga disinfektan. TPS juga menyediakan alat pengukur suhu tubuh. Sebelum masuk ke TPS, pemilih dicek suhu tubuhnya dan dipastikan tak bersuhu tubuh sama dengan atau lebih dari 37,3 derajat Celcius. Apabila memiliki suhu tubuh tersebut, kita akan menyiapkan TPS dengan ruang khusus. TPS akan menyediakan alat tetes tinta. TPS juga wajib menerapkan jaga jarak antar pemilih minimal 1 meter. Waktu pemungutan suara berlangsung selama pukul 7 hingga 1 siang. Pengaturan waktu kedatangan ke TPS akan dituangkan melalui formulir C6 atau undangan memilih yang dibagikan kepada pemilih. Izinkan saya menambahkan kembali Dewan Juri yang terhormat. Semua warga negara bertanggung jawab untuk dapat terlaksananya perhelatan pemungutan suara langsung sebagai hak demokrasi warga negara, baik dalam situasi normal maupun situasi darurat seperti ini, dengan disiplin pada aturan dan protokol kesehatan. Demikian pemaparan saya, Meka Yolanda Zara, sebagai pembicara 2 dari tim pro pemerintah. Sampai akhir kami menyatakan bangga untuk mendukung pemerintah dalam mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya mendebatkan mosi kita pada hari ini, izinkan saya dari Universitas Nasional Jakarta untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Adinda Nabila Rahma, sebagai pembicara ketiga. Mosi yang kita debatkan pada hari ini adalah pelaksanaan Pilkada di era new normal. Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan tersebut sekaligus menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi 2 dengan Mendagri, Bawaslu, KPU, dan DKPP. Rekan saya sebagai pembicara pertama mengatakan bahwa perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 di masa pandemi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat harus menjalani kehidupan secara new normal hingga tahun depan bahkan lebih. Oleh karenanya, perubahan perilaku akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah atau yang dikenal sebagai new normal. Apalagi yang harus digarisbawahi di sini adalah era new normal itu sendiri.
Artinya kita sebagai masyarakat harus tetap melaksanakan kegiatan di luar rumah, tentunya dengan patuh dan tidak melanggar protokol kesehatan yang ada. Pada Pilkada tahun 2020 ini, ada beberapa perubahan yang wajib diketahui secara bersama oleh masyarakat. Pada saat tahapan Pilkada berlangsung, KPU dan Bawaslu memperhatikan protokol kesehatan selama menjalankan tugasnya. Bahkan saat melaksanakan kegiatan rapat koordinasi atau rakor yang biasanya secara langsung, sekarang harus menggunakan metode online guna membatasi penyebaran COVID-19. KPU akan berupaya mengurangi adanya kerumunan pada saat pelaksanaan pencoblosan pilkada. Dengan mengatur jadwal kedatangan pemilih ke TPS, nantinya antrian pemilih di TPS akan dibatasi tak lebih dari 1 meter. Lalu petugas pemungutan suara yang bertugas di TPS juga akan menggunakan APD lengkap. Pemilih juga akan memakai sarung tangan plastik saat memasuki bilik suara. Terakhir, pemilih juga akan ditetesi tinta, bukan mencelupkan jarinya ke tinta seperti pada pemilu sebelumnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh pembicara pertama dan kedua sebelumnya, semua aturan yang lahir dari situasi pandemi COVID-19 ini legal, sudah sesuai dengan konstitusi. Karena kita dalam situasi darurat, maka pemerintah harus menerapkan kebijakan baru yang sesuai kondisi demi keselamatan rakyat, tanpa meninggalkan perintah konstitusi yang lain, yang dalam hal ini yaitu demokrasi atau hak warga negara. Mengingat demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih, perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembicara pertama dan kedua adalah yang pertama, Pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan. Dan yang kedua, demi menjaga hak konstitusi rakyat, maka Pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan. Dan yang ketiga, KPU akan berupaya mengurangi adanya kerumunan pada saat pelaksanaan pencoblosan pilkada. Dan yang keempat atau yang terakhir, pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020 yang mengacu pada Perpu nomor 2 tahun 2020 itu sendiri harus ditempatkan dalam upaya ketatanegaraan dalam merespon atau menyesuaikan diri terhadap darurat COVID-19. Makanya kemudian dalam aturan pelaksanaan telah diatur ketentuan pilkada yang harus selaras dengan protokol kesehatan. Dan solusi kami menawarkan bahwa pemerintah perlu menambah aturan yang lebih tegas terkait protokol kesehatan. Pemerintah juga memberikan kebijakan penerapan pilkada 2020 di era new normal. Antara lain, yang pertama, pemerintah akan memberikan fasilitas kesehatan kepada penyelenggara pemilu secara gratis yang dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan melakukan kerjasama baik dengan BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang kedua, memaksimalkan media sosial untuk merilis persiapan tahapan pilkada secara kontinu, termasuk dengan desain penyederhanaan tahapan melalui media sosial. Dewan Juri yang terhormat, maka saya tegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal harus tetap dilaksanakan selama protokol kesehatan dipatuhi oleh masyarakat secara maksimal, maka penyebaran COVID-19 tidak akan bertambah. Saya yakin dengan mendukung mosi debat ini dan dari ide gagasan yang saya sampaikan, maka kita bisa tetap melakukan pilkada di era new normal ini. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain untuk kita semua menerima mosi debat ini. Saya Adinda Nabila Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.